Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Aceh semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali menghadirkan serial podcast yang dalam hal ini temanya pada kesempatan ini yaitu antimicrobial resistences yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ini sebuah ilmu yang sangat penting yang harus diketahui oleh kita semuanya, oleh masyarakat Aceh semuanya, karena berkaitan erat dengan pengobatan. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, masyarakat Aceh umumnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas tema antimikrobial resistensi yang perlu diketahui oleh masyarakat pada kesempatan yang mulia ini sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Evianti APT MSc, seorang pakar yang sangat kompeten untuk menjelaskan materi ini. Langsung saja kita menuju ke narasumber kita. Assalamualaikum Bu Dr. Evianti. Waalaikumsalam. Ya, makasih banyak Bu atas kehadirannya pada sesi podcast kali ini. Semoga sehat selalu ya Bu ya, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang berkaitan dengan obat-obatan. Baik Ibu, insya Allah pada sesi podcast ini kita akan membahas tentang antimicrobial resistance. Nah, jadi tentu ini adalah persoalan yang serius yang harus diketahui oleh masyarakat umumnya ya. Dan sebelumnya mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab Ibu ya. Bisa ya. Ibu nanti saya tanya, Ibu bisa menjelaskan sepuas-puasnya gitu ya. Silakan Ibu, mungkin apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan antimikrobial resisten ini dan kenapa ini mesti diketahui oleh masyarakat Aceh? Ya, baik. Terima kasih Pak. Seperti diketahui bahwa tidak jauh kita membahas tentang sebenarnya antimikroba. Dalam hal ini, antimikroba itu kita sering mendengar, kita kenal sebagai antibiotik. Berarti antibiotik lah. Yang sering dikasih-kasih di rumah sakit itu. Oke. Mikroba itu sebenarnya antibiotik. Oh, berarti maksudnya antibiotik. Iya, Oke, kenapa oke. antibiotik ini resisten? Nah, itu yang menjadi penting. Resisten itu maksudnya dia tidak berfungsi gitu ya. Iya, Oke. tidak berfungsi. Jadi kenyataannya ya pada akhir-akhir ini dari hasil survei, dari hasil evaluasi ternyata antibiotika yang kita sebut antimikroba itu tidak efektif lagi digunakan di dalam pengobatan. Mungkin di masyarakat masih tidak terpantau, akan tetapi yang lebih dominan yang kita bisa pantau adalah di rumah sakit. Nah, jadi pengobatan yang terjadi di rumah sakit saat ini tidak terlalu tersiarkan. Sebenarnya banyak kematian yang terjadi akibat tidak sembuh. Kenapa tidak sembuh? Itu terutama pada penyakit-penyakit berat, misalnya infeksi saluran pencernaan, infeksi paru-paru. Ternyata pasien-pasien itu tidak sembuh. Mereka meninggal dalam jumlah yang cukup signifikan jumlahnya. Kenapa meninggal? Karena setelah dilakukan penelitian, ternyata antibiotika sebagai antimikroba itu tidak efektif lagi bekerja terhadap tubuh pasien, baik itu pasien anak-anak maupun orang dewasa. Jadi ini menimbulkan keprihatinan kita terhadap fungsinya antibiotika ternyata tidak lagi ampuh saat ini. Nah, ini menjadi kepedulian dan inilah yang pentingnya kita harus sama-sama bangkit bersama-sama mengatasi resistensi dari antibiotika ini. Jadi tentu ketika kita berbicara ini tidak berfungsi, sama dengan gimana caranya biar bisa berfungsi sehingga bermanfaat dalam pengobatan. Ya, itu makanya ada hal-hal yang memang menjadi perhatian kita saat ini adalah resistensi ini harus kita cegah. Nah, kita cegah. Mungkin kalau kita bisa membahasnya menjadi dua bagian, pertama di masyarakat, yang kedua di rumah sakit. Nah, yang lebih besar dampaknya itu di rumah sakit. Tapi kita mulai dulu dari masyarakat yang berobat. Masyarakat berobat tuh sering ke dokter kalau nggak minta antibiotika sama Pak Dokter, rasanya belum puas. Dan juga yang terjadi adalah banyak pasien atau masyarakat yang sakit yang sebenarnya belum membutuhkan antibiotika, tapi sering meminta antibiotika di apotek. Ini yang perlu kita cegah. Padahal dia nggak butuh secara ini. Gitu. Ya, misalnya pertama sekali yang dirasakan oleh seseorang yang sakit itu kan demam ya, Pak ya.
Nah, kalau demam itu sebenarnya tidak memerlukan antibiotika pada 3 hari pertama. Karena penyebabnya bisa saja karena pengaruh lingkungan dan hal-hal yang lain-lain yang bukan disebabkan karena infeksi. Kalau seorang pasien dia itu terkena infeksi baru nanti akan membutuhkan antibiotika. Karena infeksi itu terjadi karena adanya perkembangbiakan bakteri yang akibat ada suatu penyakit dia terus berkembang. Sehingga membutuhkan antibakteri atau Jadi antibiotika. setelah 3 hari baru membutuhkan. Iya, pada 3 hari itu diharapkan hanya untuk disurvei diketahui apa penyebabnya. Makanya sering kita dengar kadang kalau sakit-sakit seperti itu disuruh istirahat aja dulu gitu ya. Kalau orang sakit demam, Ya. ya istirahat aja dulu 3 hari. Jadi tidak memerlukan antibiotik. Tapi ini yang terjadi mungkin Masyarakat juga gitu ya. masyarakat juga meminta. Aduh gitu ya. Juga membeli bebas di Ya. apotek. Jadi pihak apotek pun kita pantau dari BPOM. Makanya ini fungsi BPOM ini ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Aceh. Ya, ya, Termasuk ya. antibiotika itu kita awasi. Berarti apotek-apotek itu bisa diawasi semua oleh BPOM ya? Kita awasi dan kita pantau bagaimana cara pemberian antibiotika, apakah melalui resep dokter atau permintaan pasien gitu. Ya, Jadi kembali ke persoalan tidak berfungsi tadi ya, itu apakah karena ada faktor itu tadi mungkin digunakan belum saatnya sehingga membuat tidak berfungsi ketika dia dibutuhkan? Iya, ketidak berfungsinya dari antimikroba atau resisten ya. Iya, resisten. Oke, resisten ya. Dia resisten karena bakteri kadang-kadang yang tidak diperlu antibakteri yang tidak dibutuhkan, yang memang dibeli bebas atau digunakan tidak sesuai dengan prosedur. Misalnya harus diminum itu 5 hari, Mbak Akademi. 5 hari pengobatan dia maksimal, atau dia diharap dari 5 hari itu memang sesuai dengan resep dokter untuk 5 hari. Tapi pasien suka lalai, suka 2 hari lupa, padahal itu kan memang pengobatannya itu 5 hari itu antibiotika. Jadi itu yang kita harapkan dari kepedulian terhadap adanya bahaya resistensi ini, karena pasien juga tidak tertib atau tidak apa namanya itu ya, tidak dapat menghabiskan obat sesuai dengan resep dokter. Sebenarnya dokter sudah meresepkan sesuai. Ya, dan saya sering dengar juga kalau kita ke rumah sakit dokter pasti bilang ini habisin ya obatnya gitu ya. Habiskan obat. Habiskan. Itu maksudnya gitu mungkin ya? Oke. Cuman kita nggak bisa memantau sampai ke sananya, ke rumahnya. Iya. Jadi terus dari hari ke hari terus baik dari PEPO maupun pihak WHO ya, Badan Kesehatan Dunia sekarang sudah mulai peduli untuk mengatasi resistensi dari antimikroba ini. Oke. Pertanyaan kedua Ibu ya. Apa pengaruh resistensi antibiotik ini terhadap pengobatan? Secara umumnya gimana? Bisa kita jelaskan kepada masyarakat mungkin? Pengaruh dari antibiotika ini terhadap pengobatan apabila tidak digunakan sesuai dengan ketentuannya, maka itu akan berdampak pada resistensi. Resistensi artinya dia tidak dia bekerja kebal. Bisa kebal pada tubuh. Jadi sehingga apa yang terjadi jika dibutuhkan nantinya pada saat dia membutuhkan antibiotika, maka tubuhnya tidak lagi dapat mampu mengatasi infeksi walaupun sudah mengkonsumsi antimikroba antibiotika tersebut. Jadi ini akan bisa menyebabkan kematian lama-lama. Sehingga walaupun itu pemakaian di rumah itu tidak bisa ada yang pantau, tapi kalau di rumah sakit mungkin dipantau ya, Pak ya, dipantau oleh dokter, dipantau oleh perawat, oleh apoteker, sehingga lebih tertib. Akan tetapi apabila pasiennya memang sudah membawa kondisi resisten, dia sakit, dia berobat, maka dampaknya tidak akan sembuh. Berarti banyak ya yang meninggal karena kurang patuh terhadap aturan ini ya? Iya, benar. Disinyalir maksudnya yang angka-angka yang meninggal itu kemungkinan banyak yang karena faktor ini ya? Benar Pak. Kematiannya cukup signifikan pada saat. Karena secara teori mungkin seharusnya bisa ditangani gitu ya? Iya, tapi kan memang sulit ya nampaknya seorang pasien
bisa mentaati aturan penggunaan obat yang benar itu memang sulit. Itu memang sudah sering terjadi. Sehingga kita sama-sama untuk mengajak masyarakat, mari peduli dan tidak minta obat antibiotik. Ya, nah itu dia. Ya, jadi gitu ya teman-teman sekalian, para pemirsa semuanya. Poin intinya adalah kalau belum butuh antibiotik, jangan minta dulu. Walaupun beli, jangan beli dulu. Makanya minum obat harus dengan resep dokter katanya Bu ya. Nggak boleh suka-suka sendiri. Kalau sakit baru sakit istirahat aja dulu gitu intinya Bu ya. Nah, karena nanti ketika kita butuh ini antimikroba ini dia akan justru resisten gitu ya. Akan resisten dia. Pertanyaan berikutnya Ibu ya. Ini berdasarkan list yang sudah kita sepakati. Bagaimana sih dampak penggunaan antibiotika terhadap antimikrobial resisten ini? Jadi dampak penggunaan antibiotik ini. Nah, jadi apabila ada seseorang yang sakit, terinfeksi, terutama memang ini adalah kaitannya dengan sakit yang disebabkan oleh infeksi. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri ya, Pak ya. Jadi dampaknya kalau memang seseorang yang sudah mengkonsumsi antibiotika yang memang sesuai, maka dia akan sembuh. Dia patuh sesuai dengan aturan. Ini kepatuhan pasien ini memang sulit. Betul. Nah, apabila dia tidak patuh seperti tadi, akan timbul resistensi pada tubuhnya. Lama-kelamaan bakteri yang ada timbul yang sedang berjangkit di dalam tubuhnya itu dia akan kebal dan kemudian ini akan berdampak secara luas itu pada pengobatan nanti juga kurang efektif. Tidak efektif. Obatnya jadi kurang efektif ya. Jadi apapun nanti antimikroba atau antibiotik itu yang diberikan itu tidak akan bisa menyembuhkan. Betul. Ya. Jadi itu teman-teman semuanya mohon kita ingat betul-betul ini yang disampaikan oleh Dr. Evianti. Kemudian Ibu ya, pertanyaan berikutnya, apakah antimikrobial resistensi ini dia bisa melakukan penyebaran nggak atau transmisi? Dia misalnya sudah dalam tubuh seseorang dia sudah resisten gitu kan? Nah, mikrobial yang sudah resistensi itu dia bisa bertransmisi nggak sehingga bisa kemana-mana gitu ya kalau bisa transmisi ya, itu gimana sebenarnya? Mungkin sama halnya juga virus ya. Iya. Virus COVID betul, kan betul. juga bisa bertransmisi. Bakteri ini juga bisa bertransmisi. Misalnya ada seseorang yang melakukan perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri gitu ya. Misalnya dia telah membawa bakteri yang kebal di dalam tubuhnya. Pada saat mungkin dia nanti berobat, dia sedang perjalanan ke luar negeri, dia berobat atau dia melakukan wisata, kemudian dia sakit ke rumah sakit, kemudian harus tinggal di rumah sakit. Nah, itu yang bisa menyebarkan pada saat seperti itu. Jadi dia bisa bertransmisi, bisa menularkan ya. Berarti sama dengan ya sangat fatal bagi orang lain ketika ini tertular ya. Orang lain yang seharusnya dia nanti ketika dia minum antibiotik seharusnya dia sembuh juga bisa membuat tidak sembuh karena sudah ada antimikrobial yang resistensi ini dalam tubuhnya ya. Karena tertular misalnya kata di rumah sakit salah satunya. Nah, itu bisa terjadi penularan. Jadi kalau seperti itu penjelasannya sama dengan antimikrobial resistance ini juga bisa berdampak secara global ya, bukan hanya secara nasional ya. Orang ke luar negeri mungkin juga jadi masalah bagi secara global juga ya. Secara global. Tapi yang tidak kalah pentingnya kalau masalah global ini ekonomi. Ya, betul. Karena di rumah sakit misalnya seseorang yang berobat, orang seseorang yang harus opname itu harus tinggal lebih lama. Dan ini tentu saja berdampak ekonomi. Iya betul. Membutuhkan biaya yang besar. Ya dampaknya pasti dahsyat ya. Dahsyat, ya sebenarnya dahsyat. Karena kita sudah memelihara antimikrobial yang dia tidak bisa ditundukkan lagi kira-kira gitu ya. Benar. Dan satu hal lagi memang yang perlu juga dipastikan saat ini pada saat mungkin di pengobatan yang dilakukan oleh para dokter pun, bila seseorang terinfeksi untuk mengatasi adanya ketidaksembuhan ini, maka dilakukan pengecekan laboratorium. Bakteri apa yang sedang terserang pada tubuh seseorang. Dia akan cek laboratorium,
Jadi pengobatannya langsung menuju bakteri apa yang memang terkena. Karena memang sulit, seseorang yang demam itu sulit bisa dipastikan dia terserang apakah oleh bakteri atau virus atau lain-lainnya. Dan ini dan hal ini juga membutuhkan satu keseriusan oleh para dokter agar pengobatan yang dilakukan lebih tepat. Jenis obat apa, jenis antimikrobial apa yang tepat tuh. Ya, ini adalah salah satu cara untuk mengatasi resistensi antimikroba itu sendiri juga. Dan ini sudah dilakukan oleh para dokter yang memang untuk wujud kepedulian kita untuk mengatasi resistensi. Jadi upaya-upaya untuk mengatasi potensi-potensi yang persoalan yang akan muncul mungkin sudah dilakukan ya. Sudah. Tapi kesadaran dari pihak masyarakat juga hal yang paling penting ya. Jangan minum antibiotik kalau belum perlu gitu ya. Istirahat aja dulu gitu. Perbanyak istirahat kalau sakit ya. Dan juga tapi saya kira kalau kedokteran seperti yang kita bicarakan tadi Bu ya, mungkin pasti ada disampaikan ya. Iya. Ya secara umum seperti itu Bu ya. Terlepas di luar mungkin ada juga, maka di sini perlu kehadiran BPOM ya. Dan BPOM gimana selama ini Bu di lapangan? Memang sering menjumpai ada yang jual antibiotik padahal enggak ini, atau gimana cara mekanisme pengawasan yang dilakukan? Mekanisme pengawasan kita memang melakukan di bagian pelayanan masyarakat umum seperti di puskesmas, di rumah sakit, di apotik. Itu kita pantau antibiotika apa yang memang terbanyak digunakan. Dan kemudian apa yang dilakukan seandainya masih ada pemberian secara bebas. Mesti ada edukasi dari pihak apoteker memberikan informasi bagaimana menggunakan antibiotika ini betul sesuai dengan aturannya. Itu kita lakukan, kita sarankan, kita pantau mereka seperti apa yang mereka ada nggak dilakukan? Ada dilakukan. Ya. Karena memang sekarang sudah ada semacam perhatian khusus dari pihak pelayanan kesehatan tadi, tempat-tempat pelayanan kesehatan tadi untuk untuk mengedukasi masyarakat. Ini tolong dihabiskan. Nah, kita tidak dapat memantau di rumah ya. Tapi minimal sudah ada semacam pelayanan informasi obat di unit pelayanan tadi terhadap penggunaan antibiotika yang diresepkan. Ya betul. Kalau misalnya ada apotek atau pihak rumah sakit yang tidak memberikan edukasi seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu gimana tuh sebenarnya? Tidak mungkin lagi karena sekarang kepeduliannya sudah baik. Alhamdulillah ya. Sudah secara umum seperti itu ya, harapan kita kan seperti itu. Sudah ada semacam organisasi kecil di rumah sakit itu yang membahas masalah tersebut dan mungkin iya betul saat ini sudah ada. Tapi kesadarannya luar biasa ya. Dapat juga dari Menteri Kesehatan bagaimana penggunaan antibiotika yang tepat itu seperti apa supaya ada pedomannya untuk mengatasi AMR ini, antimicrobial resistant ini. Ada pedoman. Menteri Kesehatan juga memberikan pedoman bagaimana penggunaan antibiotika di unit pelayanan tadi. Dan pasti orang kesehatan semua udah paham soalnya ya. Orang apotek ini udah pasti ya. Iya. Farmasi ya. Iya, insya Allah benar-benar sungguh cita. Pada saat ini kenapa ini penting? Kita terus menghimbau tenaga kesehatan. Dan juga yang paling penting adalah masyarakat. Jangan lalai kalau memang sudah mendapatkan resep antibiotik, ditebus dan habiskan. Ya. Seperti itu. Luar biasa penjelasannya Bu. Dan saya benar yang seperti yang Ibu bilang, ya kalau kita berobat di dokter pasti dokter akan bilang nanti habiskan obatnya gitu ya. Tapi saya juga pernah dengar gini, ada yang bilang, saya nggak ingat juga siapa yang bilang. Ada yang bilang kalau sudah sehat ya nggak usah minum lagi, itu gimana? Jangan, itu kalau antibiotika harus dihabiskan. Karena kalau nggak tadi bakteri tadi belum habis. Nah ini poin penting. Jadi memang ada kadang-kadang kita dengar kalau sudah sehat jangan minum lagi obat. Tapi ternyata yang betul untuk antibiotik ini harus habiskan dulu. Jadi kita harus betul-betul tahu yang mana nih antibiotik ya. Karena mungkin masyarakat sebagian antibiotik dianggap kayak obat yang lain juga. Padahal ini lain ya. Karena dari hasil penelitian sudah dilakukan berapa banyak dosis untuk mematikan kuman memang sudah dipelajari oleh bagian kefarmasian ya. Jadi industri farmasi membuat obat sesuai dari penelitian seberapa banyak dosis bakteri itu bisa mati. Jangan-jangan udah sebentar nanti balik lagi gitu ya. Makanya tadi harus habis. Jadi kita anggap itu satu kali pengobatan itu selesai. Gitu. Jadi mohon dicatat ya teman-teman semuanya.
Kemudian ini ada dua pertanyaan terakhir, tapi sebelum itu Bu, saya mau nanya, apakah kasus antimikrobial resisten ini sama nggak dia dengan kasus-kasus seperti COVID-19 ini? Eh, Kalau COVID itu penyebabnya virus ya. Oh Beda, beda ya? Oh beda. ya ini bakteri. Bakteri. Oke oke oke. Ini kan oke. Tapi sama-sama ini adalah apa makhluk kecil ya. Ya Bakteri mikroba ini kan ya ya. memang sangat kecil, tidak dapat Bakteri. kita lihat, sehingga tadi sudah saya sebutkan Ya. untuk mengetahui sebenarnya penyebab orang sakit itu apa. Jadi memang perlu dilakukan uji laboratorium. Ya. Seperti itu. Kalau obat COVID itu sekarang itu apakah sama antibiotik juga digunakan? Eh, Ada nggak? Obat untuk COVID ini memang belum ditemukan Oh, belum. secara khusus ya. Cuma kemarin itu sifatnya Baru adalah apa namanya itu? sifatnya adalah untuk Vaksin. meningkatkan kekebalan pasien. Ya, meningkatkan kekebalan pasien agar dia dapat bertahan. Memang banyak yang dilakukan pada tahap-tahap gejala itu diberikan semacam vitamin gitu ya untuk Ya. bertahan. Pada tahap-tahap yang sudah kronis maka diberikan semacam anti Ini perempuan ini. mikroba juga. Kalau seperti vaksin itu gimana? Vaksin Vaksin COVID kayak Moderna kemarin apa kayak namanya kan? iya, Itu apakah bagian daripada antibiotik? Ini mohon maaf ya, mungkin masyarakat juga perlu tahu gitu ya. kalau antibiotik itu lebih cenderung kepada bakteri. Oh, kalau vaksin, oh ya lagi ya. Katakan itu virus, Oke. antivirus ya, Hmm. itu virus ya. Cukup luar biasa. Ada dua pertanyaan ini terakhir ya. Yang pertama, sebelum saya akan bertanya tentang solusi terhadap persoalan antimikrobial resistensi ini, jadi saya ingin tanya sama Ibu, kira-kira apa sih dampak masa depan terhadap apa namanya apa dampak terhadap masa depan kesehatan masyarakat kita jika resistensi antibiotik atau AMR ini terus berlanjut, ya kan? Kalau masyarakat nggak mau sadar juga sehingga terjadi terus menerus, dampak terhadap masa depan kesehatan kita gimana sih? Ngeri nggak kira-kira? Itu sangat ngeri. Hmm. Apa yang terjadi? Seperti tadi memang sudah beberapa kali kita bahas bahwa nantinya penyembuhan itu tidak akan dapat kita lakukan terhadap penyakit-penyakit yang kronis. Nah, kanker nggak sembuh. Oh, Karena apa tadi? Karena tadi sudah ada resistensi di dalam tubuhnya kan, di dalam tubuh seseorang. Kalau dia tidak menjaga dari sejak semula, jangan sampai terjadinya resisten pada tubuhnya. Jadi dampaknya tadi terhadap kesehatan ke depan itu adalah kematian yang cukup besar. oh. Kematian, jadi kematian dalam bentuk global itu juga sangat mengkhawatirkan. Itu bukan terjadi di Indonesia. Secara Dunia global seperti itu ya, karena persoalan dunia ini ya, karena kesadaran masyarakat. negara memang cukup strict, Oh. tidak terlalu mengumbar, lah katakan, tidak terlalu mudah untuk didapatkan antibiotik oleh semua pasien. Karena kalau hanya sedikit demam, apa itu tidak Usah. ada. Gitu. Tapi di kita mudah kan? Iya, mudah sekali. Kalau kita sebutkan hilang rasa sakit, nyeri kan itu ya. Membutuhkan antibiotik itu dampak dampaknya kalau seandainya ke depan ini tidak kita urus atau tidak kita pedulikan. Ya, kemarin di dalam pertemuan G20 tahun lalu itu ada pertemuan G20 itu di Jakarta, itu di Bali ya kalau nggak salah. Itu juga dibahas. Oh, dibahas juga. Itu adalah salah satu tema yang dibahas adalah mengenai AMR. Resistensi terhadap antimikroba itu adalah hal yang penting yang dibahas karena sudah terjadi kasus-kasus yang cukup serius pada saat pengobatan yang tidak terobati, menimbulkan kematian. Jadi luar biasa ya dampaknya terhadap kesehatan ya. Iya. Terus Bu, kira-kira ini apa nih solusi terhadap permasalahan AMR ini yang bisa kita lakukan untuk mencegah ya AMR ini terus apa namanya tersebar di masyarakat kita? Jadi kepatuhan pertama sekali kepatuhan pasien Ya, kepatuhan dalam minum ya konsumsi obat antibiotika memang yang diresepkan oleh dokter itu kepatuhannya itu harus tinggi, artinya untuk antibiotika ini memang habiskan. Ya. Karena dosis jangan minum kalau belum perlu. Iya. Dan kemudian jangan meminta kepada dokter antibiotik kalau memang dokter tidak meresepkan. Jangan merengek karena kasih obat-obat antibiotika saya begini saya begitu itu memang udah
tabiat pasien. Jangan terlalu mudah minta antibiotik gitu ya. Ya, jangan terlalu mudah. Kemudian yang bisa dilakukan lagi adalah jangan menggunakan resep kita yang sebelumnya. Oh. Misal kita punya gejala yang sama, kita jangan mengambil kopi resep itu untuk menebus lagi. Karena bisa saja gejalanya bisa sama, tapi sebenarnya sakitnya berbeda. Penyakitnya bisa berbeda. Lalu jangan menggunakan resep orang lain. Ini terjadi juga. Pasien-pasien menggunakan resep orang lain yang mungkin gejalanya sama, kayak aja nih resep saya, menebus obat. Padahal beda satu orang dengan orang lain. Ya itulah yang mungkin yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita sendiri. Ya kalau untuk di rumah sakit saat ini sudah mulai ada perkembangan yang cukup baik di rumah sakit, kepedulian terhadap pasien-pasien agar memilih jenis-jenis obat yang memang sesuai dengan penyakitnya. Ada lain solusinya? Itu aja? Solusi enggak, itu dari diri kita. Oh, dari kita, oke. Jadi dari kita dulu, kemudian teman-teman kita, keluarga kita, yang kalau kita melihat tidak dihabiskan, kita ingatkan, yang suami. Jadi bagaimana kita jadikan ini pemahaman bersama ya, pemahaman bersama ya. Dari keluarga juga, lalu lingkungan. Kalau pemerintah dalam hal ini organisasi kesehatan, pasti dia terus berupaya ke arah ini ya, dan BPOM juga terus mengawasi ya. Hingga sekarang di masyarakat, di kita semuanya ya, para pemirsa semuanya, bagaimana menumbuhkan kesadaran dalam diri kita masing-masing bahwa kalau belum perlu antibiotik maka jangan beli, walaupun ada duit. Jadi seperti disampaikan oleh Ibu Dr. Evianti tadi. Kalau sakitnya belum lebih 3 hari, jangan minta antibiotik karena bisa jadi bisa sembuh dengan istirahat, Ibu ya. Kalau udah lebih 3 hari dengan konsultasi dengan dokter, silakan minum antibiotik, tapi dengan syarat habiskan. Karena kalau tidak dihabiskan nanti akan menyebabkan terjadinya mikrobial resisten ya. Yang ini akan sangat berbahaya, bisa menyebar, bisa membuat nanti ketika kita kena penyakit yang lain akan sulit diobati dengan obat-obat yang sama. Dan pada faktanya seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Evianti tadi, hari ini banyak sekali kematian-kematian terjadi karena faktor ini, di mana antibiotik ini tidak berfungsi lagi karena itu tadi, karena faktor antimikrobial resisten gitu Bu ya. Ada terakhir yang mau disampaikan? Sudah. Oke. Tadi sudah kita sampaikan. Oke. Lebih patuh dalam meminum obat apabila memang itu diberikan dokter. Dan jangan meminta. Ya, oke, siap. Makasih banyak Ibu Dr. Evianti. Alhamdulillah saya kira sudah sangat lengkap penjelasan. Mudah-mudahan sesi podcast kali ini bermanfaat bagi kita semuanya, bagi saya juga Bu ya. Jadi ilmu yang baru pada siang ini dan juga bagi masyarakat semuanya, bagi para pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.